wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Irnadela. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelas 2020B dengan NIM 200513970030. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja search engine atau mesin pencari yaitu Google agar kita dapat mengenalnya lebih dalam. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, search engine seakan-akan sudah menjadi program yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, mesin pencari atau search engine tidak hanya Google, ada juga yang bernama Bing, Yandex, DuckDuckGo, dan lain sebagainya. Namun, saat ini hampir semua orang menyebut mesin pencari adalah Google. Karena Google juga merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Untuk mengetahui cara kerja search engine atau mesin pencari, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan mesin pencari atau search engine itu. Search engine atau mesin pencari yaitu sebuah program yang mengumpulkan dan mengorganisir berbagai informasi dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan mesin pencari Google juga sangatlah mudah. Kita hanya menuliskan kata kunci di kolom pencarian sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu, Google akan menampilkan beberapa web yang sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Dalam sejarah mesin pencari yang paling awal adalah sebuah program yang dinamakan Archie. Archie ini dirilis pada tahun 1990. Program Archie ini membantu pengguna dalam mengakses dan mencari nama file dari suatu halaman web. Kelemahan program Archie yaitu kita tidak bisa membuka situs web yang kita inginkan, tetapi hanya bisa langsung mengunduh file yang kita butuhkan. Dan seiring berkembangnya teknologi, banyak mesin pencari lain yang dirilis dan memiliki berbagai macam fitur yang berbeda-beda. Kemudian, sekitar tahun 1998, Google mulai dirilis dan digunakan oleh banyak penggunanya. Sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996. Larry Page dan Sergey Brin merupakan mahasiswa pascasarjana di Stanford University, California. Mereka berdua berkolaborasi mengembangkan mesin pencari yang dinamakan Backrub. Mesin ini dioperasikan menggunakan server yang ada di kampus mereka. Pada tahun 1997, Larry dan Sergey mengganti nama Backrub menjadi Google. Google merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama ini diambil untuk menjalankan misi yang menjadikan Google sebagai gudang informasi yang tak terbatas di internet. Akan tetapi, para investor salah menyebut Google menjadi Google, dan para investor tersebut sudah menuliskan nama Google di cek mereka. Akhirnya, Larry Page dan Sergey Brin memutuskan untuk menetapkan nama mesin pencari mereka adalah Google. Google merupakan perusahaan digital yang tidak ada henti-hentinya mengakuisisi perusahaan rintisan yang memiliki potensi yang sangat besar. Di antaranya yaitu YouTube, Android, Motorola Mobility, Pyro Labs yang mengembangkan Blogger, serta Keyhole Inc. yang melahirkan layanan Google Maps dan Google Earth. Hingga kini, Google semakin banyak mengakuisisi perusahaan rintisannya. Jika di rata-rata, Google bisa mengakuisisi perusahaan rintisan lebih dari satu setiap minggunya. Sejak pertama kali beroperasi, Google memiliki halaman muka yang bersih karena kedua pendirinya dahulu tidak menguasai HTML.
Larry Page dan Sergey Brin juga menginginkan mesin pencari mereka ditampilkan dengan tampilan yang bersih. Oleh karena itu, pencarian melalui Google dibuat sangat sederhana. Pengguna hanya perlu menekan enter setelah mengetikkan kata kunci yang ingin mereka cari. Hingga saat ini, halaman muka Google tetap dipertahankan, yaitu menampilkan halaman yang bersih yang hanya terdapat logo dan juga kotak pencarian. Indeks pencarian Google memiliki ukuran raksasa, yaitu memiliki ukuran lebih dari 100 juta GB. Dengan kata lain, Google membutuhkan lebih dari 100.000 personal hard disk yang berukuran 1 TB untuk menyimpan indeks pencarian tersebut. Untuk menampilkan informasi pada layanan Street View yang merupakan bagian dari aplikasi Google Maps, jika ditotal, Google telah memotret jalan sepanjang 5 juta mil atau sama dengan 8,46 juta kilometer. Lalu, bagaimana sih cara kerja search engine atau mesin pencari Google ini dalam memberikan data-data kepada para penggunanya? Yuk, mari kita simak. Cara kerja mesin pencari Google ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap crawling. Tahap ini disebut juga dengan tahap penelusuran atau penjelajahan. Pada tahap ini, search engine menelusuri dan menjelajahi halaman dan dokumen yang jumlahnya triliunan yang ada pada World Wide Web atau WWW. Search engine selalu memulai penelusuran dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Dari website-website yang terpercaya, Google akan kembali menemukan website-website yang lain dari satu web ke web yang lain, sehingga bentuknya bercabang kemana-mana. Oleh karena itu, disebut World Wide Web atau WWW. Yang menelusuri website-website untuk mencari informasi ini disebut spider atau crawler. Crawler menjelajahi World Wide Web dengan menelusuri semua link yang ada pada website lalu berpindah ke website lain. Setelah itu, datanya akan dimasukkan ke dalam indeks. Tahap kedua yaitu tahap indexing atau pengindeksan. Indeks adalah daftar raksasa semua halaman web dan juga konten yang ditemukan oleh crawler Google yang dinamakan Googlebot. Dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada tahap crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang akan ditampilkan pada halaman hasil penelusuran. Tetapi tidak semua dokumen dimasukkan ke dalam indeks mesin pencari. Dokumen yang relevan akan dipilih dari list database tersebut. Setiap ada pengguna yang melakukan pencarian di mesin pencari, hanya data yang terdapat di dalam indeks mesin pencari tersebutlah yang akan ditampilkan pada search result nanti. Tapi ternyata ada ratusan ribu bahkan jutaan data dan dokumen yang relevan yang terdapat dalam indeks ini. Cara menampilkannya yaitu dengan melakukan proses ranking. Proses ranking juga merupakan tahap terakhir, yaitu tahap ketiga dari mesin pencari. Dalam proses ranking ini, dari jutaan halaman atau dokumen yang relevan, Google akan memberikan nilai kepada website-website tersebut untuk menentukan dokumen atau halaman mana yang paling relevan dan paling terpercaya sesuai dengan apa yang pengguna inginkan. Cara mesin pencari melakukan peringkat halaman adalah rahasia dan memiliki cara tersendiri. Ada ratusan cara mesin pencari untuk menentukan peringkat, termasuk hal-hal seperti kata-kata di halaman, jumlah situs-situs lain yang menghubungkan ke sana, dan juga konten terbaru. Tujuannya adalah mencoba menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Fungsi lain dari mesin ini yaitu dapat meningkatkan branding melalui konten yang dikemas menggunakan Search Engine Marketing atau SEM maupun menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Search Engine Optimization atau SEO juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan ranking website di halaman hasil pencarian. Google adalah mesin pencari terbesar di dunia.
Sebagian besar orang menggunakan Google untuk kepentingannya di internet. Kuatnya popularitas search engine Google sampai saat ini tidak dapat terkalahkan oleh search engine yang lain. Bahkan search engine milik Microsoft yaitu Bing tidak dapat mengalahkan Google. Google dipakai oleh hampir 74% pengguna di internet. Search engine Google juga nyaris dipakai oleh semua jenis browser, dari browser Safari, Opera, Firefox, bahkan Google Chrome. Oleh karena itu, menjadi nomor 1 di hasil halaman pencarian Google merupakan pencapaian yang sangat besar bagi sebuah website. Para praktisi Search Engine Optimization atau SEO bersaing untuk mendapatkan posisi di halaman pertama hasil pencarian Google. Dan yang menarik lainnya, jika salah satu website sudah menempati posisi terbaik Google, maka di mesin pencari yang lain, website tersebut juga akan menempati posisi terbaik juga. Duduk di halaman satu website Google merupakan pencapaian sangat besar bagi sebuah website, karena hal tersebut akan menambah jumlah pengunjung dan juga dapat menaikkan konversi penjualan. Oleh karena itu, semua web bisnis apapun jenisnya bersaing untuk mendapatkan posisi yang paling signifikan, yaitu menempati halaman satu Google. Sampai saat ini, Google memiliki beberapa fiturnya, yaitu yang pertama adalah fitur pencarian gambar. Yang kedua adalah fitur penerjemah halaman web. Yang ketiga yaitu fitur link-link terekam. Yang keempat adalah fitur halaman mirip. Yang kelima ada fitur siapa yang mengacu pada Anda. Yang keenam ada fitur batasi domain. Yang ketujuh ada fitur saya merasa beruntung. Namun dari banyaknya dampak positif yang diberikan oleh Google, tetapi ada saja dampak negatif yang ditimbulkan dari Google. Dampak negatifnya yaitu saat pengguna membutuhkan informasi, pengguna langsung terfikirkan untuk membuka Google karena pengguna tahu bahwa di Google semua informasi bisa dicari dan didapatkan. Mungkin jika hanya sekali atau 2 kali itu akan membantu pengguna mendapatkan informasi dari Google. Tetapi jika pengguna melakukannya terus-menerus, itu akan mengurangi minat belajar pengguna. Karena adanya kebiasaan pengguna untuk mengandalkan Google dalam segala hal. Lama-kelamaan jika terus-menerus mengandalkan Google, sumber informasi seperti buku, koran, dan lain sebagainya juga akan tergeserkan. Tetapi menurut saya dampak negatif ini juga tergantung oleh para pengguna sendiri. Jika para pengguna bisa menggunakan Google dengan baik dan benar, maka hal tersebut akan bisa dihindari. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.